Jadi gizi itu adalah ilmu ketauhidan. Dari sudut pandang saya, gizi itu kan sebenarnya cerminan dari perilaku ya. Jadi memang yang kerap kali di gizi itu yang paling menantang tuh ngedesain behavior, bukan tentang you are what you eat, tapi kenapa dia jadi terpaksa makan. Gen Z sekarang tuh punya idealisme sebenarnya. Apa tuh? Yaitu dia punya apakah makanan yang ada di sekitar kita itu tuh udah mencukupi yang tadi kebutuhan. Nah, ini juga satu yang artinya harus kita kasih tahu tentang kemampuan membaca kemasan. Sekarang tuh literasi kita belum merata. Nah, menurut Pak Dwi nih, komunitas yang ideal itu harusnya kayak gimana? Komunitas ideal tuh Jadi bukan hierarkisnya. Stunting itu bukan masalah yang bisa dibetulkan 1-2 tahun. Dia disebut stunting kalau ada kekurangan zat gizi kronis. Kronis itu berarti lama. Tidak semua anak pendek itu stunting. Dan stunting itu harus dibenahi di 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa tuh? Gimana sih idealnya ekosistem MBG itu dibangun? Jadi sebenarnya MBG itu harusnya jadi proses transformasi budaya. Di awal program ini tuh dibilang ada sebuah integrasi dari kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya itu udah berjalan belum? Kelihatan? Sebenarnya gizi itu apa sih? Oke. Gizi itu sebetulnya adalah zat-zat yang ada dalam makanan, dia dibutuhkan oleh tubuh kita untuk fungsi tubuh kita, untuk pertumbuhan, untuk mengganti sel yang rusak kalau kita sakit, gitu, dan sebagainya. Kalau ilmu gizi itu adalah ilmu tentang makanan dihubungkan dengan kesehatan. Jadi gizi itu hubungannya fokusnya di kesehatan. Penting apa gizi itu? Sepenting apa? Gizi itu kalau mobil mungkin seperti bensin ya. Bensin. Iya, maksudnya kalau kita gizi itu penting ya. Bahkan hanya untuk jalan, hanya untuk nafas, ya kita butuh gizi, nutrisi. Yang kita ambil dari makanan itu. Jadi bahan bakarnya lah ya. Betul. Kalau dari dokter? Sebetulnya apa yang dijelaskan oleh Bu Sevi itu sudah cukup komprehensif ya. Mungkin barangkali bisa saya berikan sedikit gambaran tambahan saja bahwa di sekitar kita di alam semesta itu kan begitu banyak zat-zat dan elemen sampai di tingkat partikel gitu ya. Dan itu semua tentu akan saling berinteraksi dan kemudian kompleksitas ini juga akan mewujud di dalam diri kita. Termasuk tadi how to make an energy gitu kan, dari biological energy yang kita gunakan itu datang sebetulnya dari begitu banyak sumber. Ada satu molekul di tubuh kita namanya ATP, adenosine trifosfat. Itu rangkaiannya itu melibatkan kita perlu asupan karbohidrat, asupan lemak, gitu ya. Dan kemudian juga pada gilirannya perlu cahaya matahari, ada rantai elektron. Jadi gizi itu adalah ilmu ketauhidan. Adalah ilmu di mana kita mengenal zat yang menciptakan alam semesta, lalu kemudian meredistribusikan elemen yang dibutuhkan untuk menghadirkan kehidupan, prasyarat kehidupan, gitu kan? Tadi udara, apakah tiba-tiba oksigen masuk? Enggak, masuk itu kalau kita tidak makan kangkung yang dibuat cak kangkung dalam masakan Chinese food, atau ulu kutek lenca yang punya hijau daun gitu ya, sumber klorofil yang kaya dengan yang namanya ion besi, kita nggak akan membentuk namanya Hb, hemoglobin. Tidak ada heme dan globin dari tempe, dari protein, nggak bisa diikat oksigennya. Makanya kok oksigen sudah berlimpah gratis. Iya, tapi kalau kita nggak makan tempe sama kangkungnya, dia nggak akan masuk sampai ke otak kita. Tuh, makanya beliau penyelamat kehidupan manusia. Kira-kira gitu lah. Sekarang pertanyaannya untuk Pak Dwi nih. Iya. Kalau dari sudut pandang saya, gizi itu sebenarnya cerminan dari perilaku ya. Jadi yang paling penting itu justru kita lihat perilakunya. Gimana caranya orang mau berperilaku agar dia punya gizi yang baik. Nah, karena itu adalah puncak gunung es kelihatannya gizi, seringkali perilakunya nggak kelihatan. Sehingga ujung-ujungnya tuh jadi beban lingkungan, beban negara karena tidak bergizi. Karena kita nggak ngedesain perilakunya. Jadi memang yang kerap kali di gizi itu yang paling menantang tuh ngedesain behavior. Karena itu dimulai dari sangat kecil gitu ya, sampai dewasa tentunya untuk memelihara kesehatan kita. Jadi kalau sudut pandangnya jadi lengkap kan, gizi, kedokteran, dan perilaku. Ada istilah yang namanya you are what you eat. You are what you eat ya. Menurut Bapak gimana? Ya, you are what you eat. Apa yang dimakan juga kan berdasarkan CPOV-nya sendiri ya. Kalau kita makannya tuh karena apa dan kita punya POV apa terhadap makanan itu dan bagaimana dia berdampak pada
perilaku kita dan kesehatan kita. Jadi saya sepakat sih bahwa you are what you eat itu menjadi salah satu hal penting, tapi yang paling penting sebenarnya kenapa dia makan itu gitu kan. Bukan tentang you are what you eat, tapi kenapa dia jadi terpaksa makan ayam goreng, fried chicken gitu. Kenapa dia jadi makan junk food, you are what you eat. Itu bukan tentang what you eat aja, tapi tentang kenapa sistem lingkungan kita mengarahkan orang jadi cepet makan yang junk food misalnya gitu kan. Jadi kenapa? Ya, jadi sistemnya yang berpengaruh, si ekosistemnya. Sekarang balik lagi nih ke Bu Selvi. Sebenarnya cara paling simple atau paling mudah untuk mengkalkulasi gizi asupan yang kita butuhin tuh apakah tiap orang berbeda atau disesuaikan atau kayak gimana? Tiap orang itu berbeda. Dilihat jenis kelaminnya, dilihat usianya, dilihat kondisinya, apakah dia sedang sehat atau sedang sakit, gitu kan? Dilihat juga apakah dia atlet atau bukan, itu akan berbeda. Gitu. Jadi memang pendekatannya itu adalah personal sebetulnya kalau kebutuhan. Jadi nggak bisa dipukul rata tuh? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kita lihat juga kebiasaan seperti tadi, perilaku, kebiasaan. Kalau misalnya kita mau memperbaiki juga kita harus lihat dulu kebiasaannya. Kita nggak bisa ngasih konseling misalnya, ngasih anjuran untuk sesuatu yang tidak biasa dia lakukan. Gitu. Jadi memang kita harus melihat betul-betul pribadi. Kita harus mengambil solusi dari apa yang biasa dia lakukan. Nggak bisa kita pukul rata sama untuk semua orang. Jadi kalau ada salah satu akun posting itu hitungan gizinya gini itu udah paling bener, itu berarti salah ya? Ya, kita lihat di atasnya apakah dia sudah ada kasusnya dulu. Misalnya gini, laki-laki usia sekian dengan kondisi begini, gini, itu di bawahnya bisa mungkin betul. Tapi kalau misalnya pukul rata itu kita lihatnya juga kan kalau yang ada patokan itu angka kecukupan, bukan kebutuhan. Gitu. Kalau kecukupan itu jauh di atas kebutuhan. Dan itu hanya dibagi usia dengan jenis kelamin saja. Jadi tadi angka kecukupan dan angka kebutuhan. Tapi yang paling prioritas di kebutuhan. Setiap orang akan berbeda kalau kebutuhan. Kalau kecukupan dipukul rata. Misalnya anak 2 tahun laki-laki segini kebutuhannya. Kita kan nggak lihat apakah dia obesitas, apakah dia gizi buruk. Itu kan akan berbeda. Jadi nggak bisa benar-benar nggak bisa dipukul rata ya, nggak bisa ya. Menurut dokter gimana? Ya, justru saya juga ingin mengelaborasi apa yang tadi sudah sampaikan Pak Dwi ya, juga dengan Bu Selvi. Bahwa tadi pertama, gizi itu sifatnya sangat personalized, bahkan sekarang berkembang yang namanya di ranah kedokteran itu juga personalized medicine, yang sifatnya sangat presisi. Jadi tiap orang nanti bisa dipetakan secara genomnya, kebutuhan terhadap berbagai hal yang menyangkut elemen kehidupannya itu juga bisa sangat bervariasi. Nah, sebagai contoh saya ingin ambil begini. Tadi kita sudah bicara angka kebutuhan dan juga angka kecukupan gitu ya. Nah, tadi memang banyak sekali nih berbagai varian. Jadi seorang pria 50 tahun sama beratnya 80, satu DM, satu enggak. Di umur 30, satu Adam Alis, pemain Persib yang punya tingkat mobilitas tinggi, yang physical activity-nya tinggi, dia membakar kalorinya banyak gitu ya. Dengan seseorang yang merupakan gamer. Dia diem di belakang layar gitu ya, sama nih umurnya gitu ya. Terus bahkan pada saat tertentu di initial state-nya berat badannya bisa sama. Tetapi ketika kita berat badannya sama, umurnya sama, nah tetapi activity tidak dimasukkan saja dalam variabel tersebut gitu ya, maka dia akan berbeda kebutuhannya. Yang diem saja tentu nggak perlu dong sampai sekian ribu kalori gitu ya. Nah, jadi jika kembali ke Pak Dwi ya, bahwa ternyata lebih spesifik lagi. Kebutuhan itu pasti punya faktor penyebabnya, kausa prima, sehingga orang perlu itu. Makanya orang tadi mengatakan, kita campaign dong, garamnya nggak harus dibatasi, maka lebih dibatasi. Tetapi perilaku dia terbentuk untuk mengkonsumsi itu. Ekosistemnya mendukung dia untuk mengkonsumsi itu, gitu ya. Sehingga tadi kita mengatakan, gampang loh, nanti kita kasih campaign aja, itu nggak bagus. Tetapi perubahan perilakunya nggak terjadi. Nah, kalau kita boleh ya sedikit mengelaborasi itu, secara antropologi dan juga arkeologi ada beberapa tapak atau jejak sejarah yang menunjukkan bahwa manusia dan lingkungan itu kemudian berbagi media lewat yang namanya makanan. Makanya kearifan lokal itu sebenarnya paling efektif untuk membangun kualitas manusia yang paripurna. Kenapa? Karena orang Sunda dengan oncomnya, dengan peyengnya, dengan es goyobot yang indeks glikemiknya jangan tahu tinggi, tidak diganti dengan gula yang sekarang fruktos ataupun glukosa yang tadi langsung naik gula darahnya, dulu gula aren dan seterusnya. Dan juga tadi banyak gerak, mencari naunya juga jalan ke ladang gitu ya. Terus di pinggir sawah dapat lencanya dibuat ulu kutek kan gitu, terus nyair dapat yang namanya impun gitu kan. Terus dikumpulkan, dimasaknya tidak digoreng melainkan dipais.
Karena apa? Karena kearifan lokalnya menunjukkan di lingkungan sekitar kita tuh banyak rempah, banyak daun kemangi, banyak yang namanya rimpang gitu ya, keluarga kurkuma dan seterusnya. Dan itu nanti masuk dalam domain yang disebut dengan nutrigenomik. Apa yang ada di sekitar kita kemudian kita konsumsi itu menjadi pattern atau pola untuk ekspresi daripada gen kita. Maka orang Sunda yang tercerabut dari makanan lokalnya nggak Sunda lagi. Dia kehilangan sifat-sifat kesundaan yang kemudian membuat dia bisa berkomunikasi dengan lingkungannya secara baik. Kan sekarang orang Sunda dipajani lah ya dengan perkembangan global dan seterusnya. Jadi sangat krusial. Dan ini mungkin juga nanti bisa menjadi pembicaraan kita lah. Jadi yang ideal makanan kayak gimana sih? Tadi kan Ibu sudah mengatakan sangat beragam gitu ya. Nggak bisa kita mengatakan ini ada satu menu generik semuanya bagus menu ini makan ini kan gitu kan. Ini sudah pakai nanoteknologi sehingga semua unsur yang diperlukan tubuh itu sudah bisa. Nah, ada beberapa hal yang sangat kompleks yang kemudian itu mencerminkan atau merepresentasikan interaksi kita dengan lingkungan. Dan itu sangat indah. Oke, nyambung nih ngobrolnya Pak Dr. Tauhid sama Bu Selvi. Jadinya untuk ngebentuk semua itu dengan suatu kebiasaan, hal yang paling mudah atau hal yang bisa dilakukan sama anak muda itu apa sih? Ya. Sebenarnya yang jadi penting tuh tadi tuh kalau gizi ya itu bukan ngomongin tentang kalau kaya dia pasti bergizi, tapi kalau sejahtera dia pasti bergizi tuh, karena dia melibatkan ekosistemnya. Jadi nggak bisa lepas tuh dari pola makan, lingkungan dan lain-lain itu jadi penting banget. Jadi kalau dari anak muda sebenarnya jadi penting banget itu jadi simpul perubahannya sih sebenarnya. Yang juga bergerak ke atas dan ke bawah, ke generasi sebelumnya yang udah terkontaminasi sama micin. Generasi bawah yang sekarang udah punya perilaku yang jauh dari kesejahteraan ekosistem gitu kan. Jauh dari pasar, jauh dari kebun, itu semuanya instan dan lain-lain kan. Itu menurut saya Gen Z sekarang tuh punya idealisme sebenarnya. Apa tuh? Yaitu dia punya keinginan untuk hidup sehat. Ada itu. Ada kesadaran itu. Kesadaran itu harus dirawat dalam sebuah sistem sebenarnya. Anak muda ini sebisa mungkin dia bikin circle kecil sebenarnya. Nggak usah terlalu ya di lingkungannya aja mulai. Gerakan hidup sejahtera, bergizi ditampakkan dari makanannya gimana, ngambil makanannya gimana segala macam tuh dibuat tapi nanti jadi sneezer gitu. Pelan-pelan tuh jadi pergerakan kreatif sebenarnya. Jadi nggak bisa lepas dari lingkungan. Kalaupun misalnya personalized saya sepakat. Tapi itu bakal mahal gitu. Bakal mahal karena saya akan konsultasi sama Ibu, konsultasi mahal. Tapi kalau ekosistem yang membuat itu ini dampaknya juga akan jadi sangat tinggi gitu. Nah, yang bisa menggerakkan sekarang dengan dunia digital, kreativitas anak muda. Komunitas itu berarti bisa membantu Kuat, juga berarti. Sangat harusnya. Sangat kuat perannya. Simpul-simpulnya di situ karena kalau kita bergantung sama pemerintah, programnya bukan lagi terkait dengan jadi sneezer, tapi jadi output. Hanya sekedar output. Kalau gizi itu harusnya pergerakannya perubahan behavior atau outcomes. Bukan tentang kalau output nanti dikasihnya makanannya. Kalau outcomes itu kebiasaannya, dibentuk kebiasaannya. Jadi anak muda ini karena mungkin dia starter, nggak punya terlalu banyak modal, jadi dia fokus pada kebiasaannya. Kan kita lihat tuh anak-anak muda sekarang, gym rutin, lari oke gitu ya. Sekarang tinggal makanannya nih, asupannya gitu ya. Ngambil dari mana, kebun di mana, nanti rantainya ke ekonomi gitu kan. Kecil-kecil tapi punya high impact gitu. Sangat mudah. Ke sirkular ekonomi. Sirkular ekonomi. Waktu itu aku pernah baca soal perubahan kebiasaan, rubah kebiasaan. Katanya idealnya tuh butuh sekitar ada yang bilang 33 hari, ada yang 60 hari. Tapi apakah itu tetap personalized atau emang ada patokannya gitu untuk merubah kebiasaan kita yang kan yang paling susah tuh merubah kebiasaan ya. Merubah kebiasaan, keiwannya itu yang paling susah tuh. Sebenarnya ada nggak sih? Kalau perubahan itu kan variabel paling penting tuh di repetisi. Perubahan itu ya atomic habits gitu ya. Jadi di repetisi. Tapi kalau perubahan dilakukan sendiri itu berat juga kan. Karena dia harus punya teman gitu. Balik lagi. Makanya gitu kita cari circle-nya dulu. Harus komunitas gitu ya. Harus komunitas. Dan memang basisnya tuh harus ekosistem. Karena ini bukan ngomongin tentang personal, ini ngomongin tentang siapa yang berdampak pada personality itu gitu kan. Nanti dari dokter oke dok, tapi nanti pas di pasar nggak nemu nih apa yang diminta sama dokter gitu, itu susah juga kan. Atau ahli di gizinya ABCD, tapi ternyata di lingkungan ibunya nggak bisa, ibunya pokoknya sayur asam yang satu mecin, ini mah bukan mecin, ini mah totole gitu. Gitu lagi. Nantinya kalau ada malah rantainya putus ya dong. Karena jadi memang penguatannya harus dari sisi personal, tapi personal itu kan akan kembali kan ke ruangnya masing-masing. Yang di surroundingnya itu loh yang harus di maintain. Nah, sekarang apakah makanan yang ada di sekitar kita, entah itu makanan kekinian atau makanan
junk food gitu ya, entah itu proses UPF dan lain sebagainya, atau yang makanan yang selama ini dikatakan sehat, itu tuh udah mencukupi yang tadi kebutuhan masing-masing nggak? Kalau misalkan mencukupi, kita lihat ya snacking nih atau makanan utama gitu, kita bedakan dulu. Apakah? Nah ini juga satu yang sepertinya harus kita kasih tahu sama teman-teman ya, sama anak-anak muda tentang kemampuan membaca kemasan. Oke, Gitu. itu penting Jadi banget sih. itu membaca kemasan itu ternyata tidak hanya asal baca. Nah itu tuh ada ilmunya untuk baca sampai mengerti gitu. Dan lebih parah lagi kadang-kadang semua yang makan itu tanpa membaca kemasan gitu. Biasanya Yang baik gimana tuh? Yang baik itu setelah dibaca tahu. Karena sebetulnya di industri itu mereka tidak bohong sebetulnya. Hanya kita belum bisa membaca dengan benar tuh gitu. Jadi kalau misalkan tadi kan yang ditanyakan tentang makanan kemasan. Kita tinggal baca saja sebetulnya kemasannya gitu. Di situ kita harus bedakan nih, kemasan itu ada dia isi satu kemasan. Di bawahnya itu ada lagi per serving, tapi kita suka nggak tahu nih. Nah, sementara komposisi gizi di bawahnya itu adalah per serving, bukan satu kemasan gitu. Sementara kita biasa memakan makanan kemasan itu satu kemasan itu sekali makan gitu. Padahal di situ ada tuh, jadi di situ untuk 3 serving. Tapi kan kita tidak terbiasa membaca itu gitu. Satu bungkus aja ya. Jadi kesannya tuh aman, oh kecil kok, garamnya sedikit, natriumnya sedikit. Nah, seperti itu, garam tuh natrium kan harus tahu dulu. Oh di situ kan ditulisnya bukan garam kan, natrium sekian gitu kan. Jadi memang harus punya dulu ilmunya gitu untuk membaca seperti apa sebetulnya. Kalau sudah bisa baca kita tahu Apakah itu bagus atau tidak gitu kan, sesuai atau tidak gitu. Kalau menurut dokter, Saya terus pendapat tadi ya dengan Pak Dwi ya, bahwa ada satu kesadaran yang kemudian terbangkitkan di komunitas-komunitas muda kita di Gen Z itu ya. Mereka kan sangat cukup terpapar informasi dengan baik gitu ya. Meskipun barangkali ada distorsi, ada beberapa hal yang sifatnya mungkin informasi yang akurasinya tidak benar, tapi rata-rata mereka itu bisa melakukan satu proses pemilahan informasi dengan cukup baik dan mulai membangun sebuah budaya. Otomatis sebenarnya tadi kalau kita berbicara ini sebuah ekosistem di mana komunitas remaja atau pemuda ini adalah marketnya, kan mereka yang mendrive pasar kan sebenarnya. Jadi kalau mereka sudah mulai tahu bahwa gue pengennya yang ini gitu, mau nggak mau kan akhirnya orang yang jualan akan mencoba untuk menyesuaikan dengan kebutuhan market ya. Nah, cuman memang tadi saya juga sependapat bahwa kalau ekosistem ini kemudian bisa menghasilkan satu model gitu ya, bahwa makanan itu, nutrisi itu memang bukan sekedar preferensi pribadi. Pada gilirannya kita kalau lagi ngopi juga kan pada akhirnya kan kita melihat terpengaruh oleh satu kondisi pada saat itu kan, sehingga mungkin nah sekarang anak-anak tuh ngulik gitu, kopi bagus nggak sih buat kita gitu kan, berapa dosis yang bagus gitu. Tadi per servingnya sekian kafeinnya, kemudian ada chlorogenic acidnya, kemudian tadi ada gulanya dan ada natriumnya. Oh kalau gitu saya mau yang manual brew, yang medium roast, yang hanya crack 2, yang crack 1 maaf. Supaya apa? Supaya tadi saya masih bisa mendapatkan efek baiknya. Ngerti mereka bahwa oh, ternyata kalau 3 cangkir per hari tanpa gula itu adalah cardioprotection, bisa menghindari yang namanya serangan jantung karena bisa memicu proses produksi nitric oxide, endotelnya jadi bagus. Mereka jago gitu. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita masuk di komunitas yang saling menguatkan dengan informasi yang scientific base-nya bagus, keren. Nah, memang tadi kembali seperti sampaikan Pak Dwi, ada nggak aksesnya? Maksudnya kita tadi bagus ini itu bagus, ada sayur-sayur bagus, nggak ada barangnya gitu ya. Pais bagus gitu misalnya. Tetapi ketika pais itu bukan menjadi satu trendsetter di satu komunitas kan, orang juga nyari pais dan mau berkenalan dengan pais itu di mana gitu kan? Tahu pais kan? Tahu nah, beliau. Kalau saya tahu kebetulan, teman viewers kira-kira pais itu apa? Iya, pepes ya. Pepes itu sehat kecuali ada satu yang kurang sehat. Pepes lauk emas tenan naon, tapi pepes tolan bahaya. Pepes tolan apa tuh dok? Pepes tolan. Boleh jelasin lagi? Betul. Oke, tadi nyambung ke bahasannya Selfie, Dr. Tauhid. Kalau tuh jadinya kepikiran gitu buat nanyain pentingnya sebuah komunitas tadi ya Pak, yang tadi dibahas sama Pak Dwi, bahwa sekarang tuh
literasi kita tuh masih dibilang belum merata gitu ya. Bahkan baca kemasan nutrisi aja banyak yang belum tahu gitu, per serving dan lain sebagainya. Nah, menurut Pak Dwi nih, komunitas yang ideal itu harusnya kayak gimana sih? Komunitas ideal tuh jadi punya namanya radical collaboration ya, jadi radical candor juga gitu. Mau saling belajar satu sama lain. Biasanya kalau kita berempat, itu kekuatan kita tuh bukan 4, tapi 4 pangkat 2, 4 kali 4 gitu. Jadi 16, karena saya nggak usah tergantung sama Bu Selvi, tapi kita jadi Dr. Tauhid belajar sama Bu Selvi, saya bisa belajar sama dia. Jadi gitu. Jadi sebenarnya yang paling kuat tuh bukan tentang individunya, tapi jejaring komunikasi antar individu itu bisa mencairkan, bisa jadi saling belajar. Timbal balik ya? Timbal balik, dan itu yang harus diperkuat bahwa guru, misalnya ahli gizi, Bu Selvi itu bukan sebagai ahli gizi yang selalu harus ditanyain gitu, tetapi kita mengenablerkan komunitas bahwa informasi itu harus nyampe nih di komunitas kita, sehingga nanti banyak perubahan perilakunya. Jadi nggak harus langsung ke pusat kesehatan, jadi organisasinya itu pembelajar, organisasi pembelajar. Jadi bukan hierarkisnya ya? Nggak ada hierarkis. Tapi timbal baliknya Kita tadi bisa ya. belajar dari yang tua ke muda, muda ke tua. Itu harus dibangun sih. Apakah strukturnya itu penting nggak sih? Strukturnya tuh penting. Tapi nggak hierarkis, tapi orkestrasi gitu istilahnya. Orkestrasi. Jadi kalau misalnya kalau di manajemen perubahan ya istilahnya, itu bukan tergantung sama Bu Lurah gitu, tapi jangan-jangan si sneezernya itu adalah pembantu rumah tangga gitu, yang dekat sama semua orang pembantu rumah tangga di setiap komplek itu. Maka disitulah nanti penyebaran ilmu gizi itu akan sneezingnya cepat, karena asisten rumah tangga ini terkoneksi dengan banyak rumah gitu. Kalau ibu rumah tangga dia cuma rumahnya itu doang gitu. Nah, jadi kita petain dulu tuh sebenarnya. Petakan dulu mana yang paling influence. Kalau yang paling secara hierarki itu Bu Lurah atau Bu RT. Tapi yang paling high impact justru adalah orang yang paling sering ngobrol sama sekitarnya. Bisa tukang sayur gitu. Bisa asisten rumah tangga. Nah, itu rekayasa sosialnya di situ. Nah, nanti yang hierarkisnya ngontrol perubahannya. Nah, kebanyakan kita berharap sama di atas gitu. Ya. Jadi yang di atas jadi nunjuk kan, yang di bawah berasa diperintah gitu. Jadi agak beda jadinya. Nah, nyambung ke sana, kamu mau tanya, sebenarnya curiosity itu penting nggak sih? Oh, penting. Tadi sebenarnya kayak Bu Selvi berbicara tentang label gitu ya. Kalau di Vietnam itu di tahun 90-an terkait tentang gizi, ibu-ibunya tuh diajar untuk jadi keingintahuan karena diajarin mengubah atau membaca, kalau Bu Selvi baca label ini membaca situasi. Daun mana yang punya kandungan zat besi, dia tuh tahu gitu. Mana yang sumber protein nabati, dia jadi tahu. Jadi ketika dia lihat itu sebagai sumber gizi, dia ambil gitu si daun itu. Kalau selama ini kan kita nggak tahu daun ini apa ini nggak dilihat. Jadi diajarin sesuatu tuh jadi punya value buat orang tersebut, sehingga dia mendatanginya, kemudian dia cabut daunnya. Jadi kalau di Vietnam itu pemerintahnya tuh melakukan proses riset, andai aku jadi warga desa gitu, dari pagi sampai sore. Terus dari pagi sampai sore itu dia ngelihat apa aja. Nah, ternyata sumber protein tuh banyak banget di seputar ibu-ibu petani jalan itu. Nah, tapi dia nggak tahu itu tuh bahwa itu tuh sumber gizi. Nah, diajarin ngelihat dulu sumber proteinnya gitu, sehingga nanti dia bawa pulang. Terus programnya apa? Kelas memasak. Nah, sekarang kan Vietnam tuh tumbuh jadi negara maju nih sekarang. Udah beres kan ngomongin tentang dia bisa milah mana yang protein, mana yang gizi, dia bisa masak yang benar, tumbuh. Jadi penting banget sebenarnya ya, sangat penting, apalagi di dalam sebuah komunitas ya. Ya, karena kita ngomongin tentang sebuah bangsa ya, jadi kita bukan tentang kamu harus sehat tuh perorangan kan. Ini kan ngomong entitasnya tuh bangsa gitu loh. Kalau satu-satu kita juga harus rancang, kalau satu dapat gimana nih nyebar luasinnya gitu. Impactnya. Sekarang balik lagi ke gizi nih, ketika kita mengkonsumsi makanan yang kurang sehat bisa dibilang, apakah itu bisa mempengaruhi behavior kita, atau bahkan kayak ya tadi outputnya mungkin lebih jauhnya ke kesadaran kita? Itu sangat, bahkan antar generasi. Saya setuju sekali dengan Pak Dwi bahwa lingkungan itu yang dibentuk gitu ya, lingkungan itu yang dibentuk karena kalau misalnya sudah salah di satu generasi, dia kan nanti punya anak nih. Nah, akan salah. Sementara kalau makanan itu, kalau dia sudah salah dari awal, kesananya jadi berat. Membenahinya memang harus dari perilaku, pola hidup, gitu. Bahkan makanan itu tidak hanya ketika dia sudah lahir, tapi bahkan ketika di dalam kandungan pun itu sudah harus diperhatikan, gitu. Jadi itu berefek panjang
terbuktilah masalah kita tuh dengan stunting. Stunting itu bukan masalah yang bisa dibetulkan 1-2 tahun, tapi harus membenahi generasi baru dia bisa kita gitu stunting. Jadi krusial sekali karena memang dari makanan kan kita, selain yang lainnya nanti kayak olahraga dan sebagainya, tapi kan mainnya itu yang dari besarnya itu kan makanan gitu. Banyak yang bilang stunting tuh solusinya A, banyak yang bilang stunting tuh solusinya B, C, D, dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kan balik lagi, poin utamanya itu ke kebutuhan. Sebenarnya kebutuhan untuk mengatasi stunting itu apa sih? Kita harus lihat dulu stunting itu apa sih dari definisinya. Kita bilang dia anak, stunting itu hanya untuk anak di bawah 5 tahun. Nah itu baru kita bilang stunting gitu. Kalau yang mau kelihatan stunting itu pendek, jadi dia lebih pendek dari usia yang semestinya gitu. Itu stunting. Jadi lihat dulu nih definisinya. Stunting itu dia disebut stunting kalau ada kekurangan zat gizi kronis. Kronis itu berarti lama. Dia kurang zat gizinya lama. Nah, barulah dia stunting. Tidak semua anak pendek itu stunting. Tidak semua yang pendek stunting tuh. Iya. Dan stunting itu harus dibenahi di 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari. 1000 hari pertama itu dari Kenapa mulai. tuh? Nah, jadi ketika semuanya berkembang sangat pesat. Gitu. Jadi di situ karena gini, stunting itu hubungannya nanti dengan kognisi juga, dengan kognitif, dengan kecerdasan juga gitu. Dan sementara otak itu 85%-nya selesai di 5 tahun gitu. Pesatnya di bawah 2 tahun. Jadi di sini nih harusnya kita kalau mau mengatasi stunting, bukan ketika dia sudah selesai di pertumbuhan otaknya. Sebelumnya gitu. harusnya. Justru di situ dari mulai dia janin getungnya sampai dia 2 tahun tuh ya seharusnya kita betul-betul tembak di situ. Oke, nyambung ke kognitif. Nah, kebetulan nih Pertauhid ini mendalami soal neuroscience juga. Bisa dijelasin sedikit dulu nggak dok tentang neuroscience itu, buat yang belum tahu neuroscience itu apa sih? Jadi neuroscience itu dari katanya kan sudah cukup menggambarkan ya. Kalau neuro itu sering disebut dengan syaraf atau jaringan syaraf, termasuk tentu saja otak, kemudian juga ada saraf tepi, saraf otonom dan seterusnya. Intinya itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana jaringan saraf secara anatomi dan fisiologi bekerja, dan kerjanya itu tadi outcome-nya salah satunya aspek kemampuan atau fungsi kognitif, kemampuan membentuk behavior atau perilaku, dan juga nanti pada gilirannya tentu inilah yang merepresentasikan kondisi manusia secara holistik. Kan dia melihat, dia merasa, dia berpikir. Dan tadi Bentar dok, sorry. Holistik itu boleh dijelasin dulu? Oh iya, holistika itu menyeluruh gitu ya. Jadi dia meliputi hampir semua fungsi biologis dan psikologis manusia. Psikologis barangkali lebih kepada relasi yang bersifat mental dan sosial, sementara biologis itu kan seluruh anggota tubuh kita ini diatur otak. Makanya tadi disampaikan oleh Bu Selvi itu sangat baik bahwa ketika fondasinya sedang dibangun, gitu kan kita perlu bahan baku yang optimal, yang bagus. Nah, makanya tadi sampai di dalam rahim itu intrauterine life itu cepet banget tuh. Cepet banget. Sebenarnya nanti ketika 1000 hari pertama itu menjelang mendekati final masa berakhir tuh, pembangunan fondasinya dianggap sudah selesai, yang terjadi trimming, yang terjadi dipangkasin. Gitu. Jadi dipangkasin kenapa? Supaya bisa dia lebih berfokus dan terkonsentrasi pada fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh kita. Jadi itu tadinya banyak banget nih percabangannya. Gitu. Kemudian mulai ditata, gitu ya, dikelola. Ada yang namanya neuronal circuitry. Mulai terbentuklah kabel-kabel yang kemudian nanti akan menjadi alat untuk menjalankan fungsi-fungsi khusus tadi. Misalnya umur berapa tuh? Nah, sebenarnya tadi proses trimming dimulai dari 2 tahun ke atas karena dianggap fondasi dan konstruksi otaknya sudah terbentuk. Nah, pada saat itu kan dia diberi stimulus nih, mulai mengenal yang namanya bahasa, mulai mengenal aktivitas motorik kompleks, mulai mengenal yang namanya lingkungan, mulai bisa mendiferensiasi apa yang dia lihat, dan untuk itu dia masih perlu yang namanya asupan dari luar sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Dan yang lucu nih, salah satu yang barangkali sering kali kita lupa, bahwa tuh tadi Bu Selvi mengatakan itu asupan-asupan di sana tuh sangat penting. Ada unsur alam misalkan seperti mikroba yang kita lihat jumlahnya triliunan di luar gitu ya, itu juga ikut menentukan loh
bagaimana otak manusia nanti kelak akan bekerja dan berfungsi dengan baik. Kita aja hari ini ya di sini tadi Pak Dwi mengatakan komunitas itu sangat menentukan. Komunitas itu juga ditentukan oleh bakterinya. Oh iya. Iya. Jadi tadi kalau ingin membangun jaringan komunikasi gitu ya, enablernya kan beliau lokal enabler itu ada ternyata yang sangat mikro gitu enablernya. Jadi kalau kita sharing makanan tertentu di satu wilayah ya, gitu. Itu kan makanan itu probiotik atau prebiotik ada di dalam situ. Masuk nih bakterinya misalkan Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus rhamnosus itu sangat peka untuk mengubah untuk merangsang yang namanya sel-sel enterokromafin menghasilkan serotonin dari triptofan. Triptofannya tadi dari telur, dari tempe. Oke, MBG, aduh. Aduh, kemarin lagi ada ini ya. Indonesia lagi sibuk banget selama 72 jam kemarin, dapat banyak berita ya, entah itu rupiah, terus juga ketua MBG gitu ya. Cuman ya itu di luar pembahasan kita. Cuman yang jadi fokus aku di sini yang pengen aku tanyain lebih kayak sebetulnya program MBG yang sekarang udah berjalan gitu, apakah itu sudah memenuhi kebutuhan gizi yang sebetulnya dibutuhin sama yang ditargetkan? Boleh? Ahli gizi harus menjelaskan. Ya, kalau kita bicara MBG itu berarti bicara penyediaan makan banyak. Kita nggak akan bicara kebutuhan kalau begitu. Kita akan bicara kecukupan. Gitu. Cerita dulu ya, dari mana nih standarnya gitu. Di dalam kecukupan itu disebutkan nih, misalnya untuk usia anak SD 8 tahun lah misalnya gitu. Kecukupannya berapa? Misalnya 2000 kalori nih. Diambillah untuk makan karena MBG itu hanya 1 kali makan kan. Ya. Jadi dia rentangnya aman nih, mau berapa gitu kan. Karena untuk 1 kali makan, bukan untuk 1 hari kan. Nah, diambil. Jadi kalau misalnya ditanya sudah benar belum? Ya sudah benar pasti ya, karena dia rentangnya luas gitu. Secara teknis sudah Secara benar. teknis sudah benar gitu. Hanya saja mungkin yang harus dikritisi adalah dari mulai jam distribusi. Karena berbeda nih untuk anak SD dan anak SMP. Kalau anak SMP SMA itu aman karena dia distribusi di jam makan siang. Tapi kalau untuk anak SD itu sekitar jam 9 ya kalau nggak salah tuh distribusinya. Nah ini sebetulnya agak mengganggu juga jadwal kalau anak biasa sarapan sementara dia nanti jam 9 sudah dikasih makan. Nah kebiasaan ini akan berubah karena dia harus menghabiskan MBG-nya gitu. Nah itu kalau dilihat dari jadwal gitu. Jadwal. Ya, dan selanjutnya seharusnya setiap SPPG itu sebelum distribusikan makanan dia harus punya dulu data sasaran. Kita lihat nih status gizinya. Jangan asal kasih nih. Lihat dulu status gizinya. Di sekolah ini status gizinya kebanyakan seperti apa? Misalnya status gizinya di bawah, berarti dia harus ngambil yang zat gizinya atau kalorinya lebih besar lah daripada misalnya di sekolah ini mah anak-anaknya bagus atau malah obesitas. Kan tidak mungkin kita kasih dengan jumlah yang sama gitu. Jadi kita ambil nih rata-ratanya. Jadi seharusnya ada perencanaan dulu untuk sasaran ini seharusnya seperti apa gitu. Untuk sasaran sekolah ini seperti apa. Idealnya sih seperti itu. Jadi tadi tuh kita tuh harus tahu dulu status gizi dari tiap sekolah ya, berarti ya? Rata-rata status gizinya nih kebanyakan di mana nih gitu kan. Nggak mungkin kalau per orang kan karena satu SPPG bisa lebih dari 2000 penyediaannya. Jadi harus tahu data awalnya dulu itu rata-ratanya anak-anaknya seperti apa di situ gitu. Jadi nggak bisa langsung nggak lihat sasaran langsung kasih gitu kan. Tidak bijaksana juga. Kalau menurut Dokter Tauhid gimana? Kompleks ya, jadi dalam pengertian sebagai sebuah program saya kira tentu punya niat awal yang sangat baik ya. Karena memang salah satu permasalahan yang berhasil dipetakan itu secara saintifik lah ya, ditemukan memang ada beberapa mungkin tadi gangguan pada fase tumbuh kembang. Itu kan yang menjadi problem. Kadang-kadang kan kita juga harus melihat ini secara komprehensif kan, dilihat kenapa sih bisa lahir sebuah program yang sangat masif, luas. Tentu karena ada beberapa persoalan dan mungkin perlu digarisbawahi terlebih dahulu. Kalau ada persoalan di fase tumbuh kembang tuh sebenarnya problemnya apa, gitu kan?
tadi sudah dijelaskan juga bahwa itu nanti aspek kognitifnya terpengaruh, kapasitas intelektualnya pasti sedikit banyak akan mungkin tidak seoptimal apabila pemenuhan kebutuhan gizinya tersebut bagus gitu ya. Terus kemudian juga mungkin kita juga bisa lihat dari aspek yang berbeda, misalkan kerentanan terhadap beberapa penyakit infeksi yang berhubungan dengan imunitas. Kan status nutrisi itu nggak berhenti sampai hanya sekedar bahwa dia bisa pembentukan organnya bagus, lalu kemudian otaknya encer, dan pada gilirannya secara akademik dia akan berprestasi, kan nggak itu. Tubuh kita itu memiliki multisistem yang tentu saja fungsinya juga saling bersinergi, komplementatif, dan beberapa diantaranya juga saling memperkaya atau augmentatif. Jadi tentu saja kita juga berbicara orang ini dalam lifespan-nya dia akan menghadapi berbagai perubahan kondisi yang kemudian amat yang cukup signifikan dipengaruhi pada fase-fase awal. Misal tadi kita bicara otak, terus disebut oleh Ibu Selvi, golden age-nya 0 sampai 5 gitu kan. Nah, dalam berbagai dinamika kehidupan kita gitu kan, barangkali tidak semua bisa ideal gitu, bahwa 0 sampai 5 itu berarti semua nutrisi otak ada, makanannya tersedia, sumber bahan pangannya ada. Apalagi kemudian kita menghadapi dinamika yang kadangkala kita nggak bisa kontrol. Misalkan ketika kita berbicara climate change, ketika kita berbicara ada El Nino Godzilla yang kemudian dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan pada proses menjaga rantai pasok di bidang pangan, misalkan seperti itu. Nah, daya beli, purchasing power parity, sehingga barangkali indeks konsumen kita juga kalau kita lihat di pangan itu pada bahan pangan pokok, padahal kan mungkin tadi dalam pemenuhan gizi pokok itu hanya salah satu sekian persen gitu. Justru sumber mineral, protein, lemak, terutama asam lemak tidak jenuh yang disebut dengan polyunsaturated fatty acid, docosahexaenoic acid gitu ya, kemudian ya kita kenalnya omega 3 segala macam, itu kan dari sumber pangan hewani, misalkan ikan dan seterusnya. Ini kalau nanti rantai distribusinya terganggu, padahal di daerah situ barangkali secara statistik BPS mengatakan ada dari cacah jiwa ada sekian persen 0 sampai 5. Nah, maka sebenarnya bagus juga tuh kemarin ketika ada wacana bahwa barangkali sasarannya juga kita harus petakan nih gitu, karena kadang-kadang intervensi di usia tertentu itu mungkin Bu Selvi juga tadi sudah menyampaikan, pertama kita harus lihat dulu baseline-nya gitu, anak ini tadi udah obesitas tambahin lagi, malah dia harus ngurangin kalori, malah di baseline datanya dulu, terus kemudian efektif nggak kalau diberikannya di usia seperti itu, dan kalaupun dianggap efektif masih cukup baik, jenisnya apa, waktu pemberian gimana. Bener loh, waktu pemberian itu tadi teman-teman sangat krusial. Karena apa? Karena terkait juga dengan satu kondisi fisiologis yang disebut dengan siklus sirkadian. Siklus sirkadian itu terkait dengan hormon. Hormon itu terkait dengan seberapa optimal kita melakukan proses penyerapan dan processing terhadap nutrisi. Kan gitu ya. Kita tidur malam. Kenapa kita nggak boleh kalorinya banyak? Karena pada saat itu ada namanya bekerja di hipotalamus itu nukleus suprachiasmatic. Kemudian dia mengatur hormon yang namanya melatonin. Dia menurunkan semua basal metabolisme rate-nya. Kalau masuk dia nggak diproses. Kalau nggak diproses berarti dia masuk dalam storage. Storage itu jadinya apa? Lemak lah jadinya. Makanya saboboko heula satu acan saremah kan gitunya. Ya kan gitu. Nah makanya ini kan sangat menarik sebenarnya, ini satu hal yang secara saintifik sangat menarik untuk diulik. Nah tadi golden period-nya 0 sampai 5 untuk otak. Emangnya kita ngejar otak aja? Kan enggak. Gitu kan. Pak, kalau dikejar di usia tadi SD, SMP, SMA masih bisa? Masih, kalau otak itu mengenal namanya neuroplastisitas sampai 30 tahun oke, bisa. Gitu. Tetapi kalau tadi kan fondasinya 90% sudah terbentuk, kan Windows opportunity-nya makin kecil ya Pak. 90% udah terjadi nih. Jadi modal dasarnya, fondasinya sudah selesai. Kapasitas fondasinya secara konstruksi yang mungkin ya hanya bisa untuk menopang bangunan 3 lantai. Maka ketika kita tambahin lantai sampai lantai 17 pasti rawan kan gitu kan. Tapi ketika 05-nya bagus, kemudian tinggal kita trimming dan tadi tambah lagi untuk sesuai dengan usia kebutuhan di SD, jamnya tepat, faktor jenis bahan pangannya juga tepat. Jadi
kompleks sekali loh. Maksudnya kita tuh baru ngahuap gini saja. Ini proses di dalam mulut saja, dikunyah bener dan nggak bener saja sudah lain. Anak-anak nih tadi kalau kata Pak Dwi tidak ada perubahan perilaku, tidak ada support system yang peer pressure-nya tuh tidak ada. Dia ngelihat orang juga cuman sekedar menunaikan kewajiban, yang penting satu ompreng habis, gitu kan. Itu menjadi berat buat lambung karena lambung harus menggiling lebih. Asam lambung yang biasanya di 2,3 sampai 3,2 sekian karena kemasukan dan itu prosesnya bolusnya masih besar-besar mengakibatkan usus bekerja harus lebih kencang gitu ya. Lalu kemudian akan terjadi tadi pola konsumsi energi yang berbeda, pola enzimatik Michaelis-Menten namanya, kurvanya berbeda. Beda semua. Makanya sangat krusial ketika ada penelitian-penelitian kecil, misalnya idealnya jam berapa diberikan, batasan kalorinya berapa, proteinnya mau jenis apa. Karena protein yang penting sama, semua proteinnya. Karena yang satu dominan triptofan, yang satu dominan arginin, yang satu dominan leusin. Kan tugas beliau semua, maka profesi paling mulia di Indonesia saat ini adalah gizi. Kalau lele mentah itu bagus? Bagus, tentu saja, karena dari mentah dulu baru kita proses. Lele mentah itu bagus nggak ya? Bagus, lele nggak pernah salah. Ya kan? Ya, lelenya mah nggak salah, bagus. Nggak salah. Lelenya nggak salah. Lelenya nggak salah ya. Cuman kalau misalnya sangat segar, bagus, tidak ada sisostomia, tidak ada parasit, jadi sashimi barangkali menarik ya kan. Kalau sashimi. Iya, tapi kalau prosesnya kemudian diberikan begitu saja, ya tentu itu menjadi PR Pak Dwi lah. Nah, karena tadi udah dilempar ke Pak Dwi nih. Ada pertanyaan nih Pak Dwi. Menurut sudut pandang design thinking, gimana sih idealnya ekosistem MBG itu dibangun? Jadi sebenarnya MBG itu harusnya tuh jadi proses transformasi budaya dan sosial sebenarnya itu yang jadi. Jadi 5 tahun tuh menghasilkan anak-anak yang bergizi gitu. Nggak usah dengan dikasih makan lagi kan. Jadi sebenarnya harusnya 5 tahun itu dimanfaatkan dengan transformatif. Nah tahun pertama ini memang kita nggak bisa nolak kalau pimpinan udah pengen kayak gitu, kita harus laksanakan. Cuma PR-nya itu adalah menerjemahkan nih. PR banget di kreativitas menerjemahkan kepentingan jangka pendek apa kepentingan jangka panjang kan, kita harus balancing juga kan. Jadi sebenarnya kalau dari atasnya pengen MBG pasti niatnya baik, sepakat. Nah kalau yang layer berikutnya adalah penerjemahan yang jadi penting. Variabelnya banyak ya, terutama ya politik. Nah itu kan sebenarnya bisa diramu ya, gimana caranya variabelnya sehingga kepentingannya itu tidak jangka pendek tapi jangka panjang. Karena itu kalau misalnya kita memaknai MBG sebagai proses transformasi budaya atau sosial, sebenarnya yang jadi penting sekali buat kita adalah terkait dengan bagaimana kita merancang bukan hanya pertanggungjawaban output bahwa saya udah keluar 2000 piring gitu. Nah si pelaku-pelaku itu udah pasti menguntungkan. Nah si mitra-mitra itu pasti untung tuh. Cuma dia penting banget diingatkan untuk punya tanggung jawab moral gitu ya, mengembalikan sebagian profitnya untuk kepentingan sosialnya. Itu yang sebenarnya jadi PR buat kita, karena pertanggungjawaban birokrasi administrasi kita kan output ya, berapa piring Terpenuhi ya. Listrik, laptop 24. Kalau saya lihat profil mitra MBG itu sebenarnya Masih kuantitatif dari ininya ya Pak ya, pencapaian secara kuantitatifnya ya Pak ya, betul. Tapi kalau kita lihat kemarin profil-profil penerima mitra itu ada orang-orang kreatif. Harusnya dia juga bisa menerjemahkan kreativitas bukan hanya dari segi menu, tapi juga tugas dia untuk bahwa lokasi dia itu punya perubahan perilaku. Harus ada ambil dari mana? Sosialnya ya Pak ya, betul. Ambil dari mana? Nggak selalu harus dari pemerintah. Ketika dia dapat dana dari pemerintah gitu ya, punya kewajiban itu dan dia punya profit, nah itu udah tanggung jawab moral harusnya. Harusnya tuh di endorse mitra-mitra ini untuk menambahkan program ambil dari profitnya. Jadi agent of changing ya Pak harusnya. Kalau gitu oke, cuma itu tantangan lagi. Kan kita menyelenggarakan MBG itu balik lagi Pak, untuk kepentingan sosial kan, bukan untuk kepentingan profit. Tuh harus balik lagi gitu. Itu mudah-mudahan di tahun kedua ke depan ini lebih baik ya Pak. Lebih baik. Ya. Kalau dari atasnya agak susah, dari bawahnya harus punya kesadaran juga. Harus berinisiatif, proaktif ya Pak, dari akar rumput ya Pak. Sangat dari mitranya tuh. Oke. Terus kan di awal program ini tuh dibilang katanya ada sebuah integrasi dari ekonomi, dari kesehatan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Ini itu udah berjalan belum sih? Kelihatannya? Mulai dari Bu Selvi dulu, silakan. Sepertinya kalau saya hanya Sebagai bisa dari pelaku aktif. gizi aja ya, sebagai dari kesehatan gitu. Kalau dari kesehatan ini kira-kira
Ya kalau dari kesehatannya, Dengan terakhir tuh saya baca sekitar 33.000 keracunan total anak keracunan dari MBG. nah itu mungkin kalau Apakah dari sudah berhasil? kesehatan, nah dari kesehatan ya karena dia kebutuhannya itu langsung banyak, langsung disebar. Nah ini memang harusnya dari awal dia sasarannya ditentukan dulu. Sebetulnya kalau dilihat dari kesehatan itu akan ada masyarakat yang sangat butuh MBG sebetulnya, Oh, ya. gitu. Hanya saja mungkin teknisnya di lapangan terlalu banyak yang tidak memungkinkan. Misalkan yang membutuhkan itu jauh, gitu kan. Aksesibilitasnya, Di sananya itu misalnya untuk membangun dapur yang besar, untuk ada ahli gizinya. Nah, semuanya yang tidak mendukung, padahal sebetulnya sasarannya paling butuh tuh di sana, bukan di kota misalnya. Oke. Di kota itu bisa nanti saja atau bahkan tidak kayak gitu. Tapi ya teknis di lapangannya banyak yang memang jadinya harus mengalah gitu. Oke. Harus kompromi. Harus kompromi begitu, Dok. Kalau boleh saya tambahkan sih memang kalau saya lihat sih sebetulnya tadi ya seperti sampaikan Pak Dwi, sebenarnya social impact-nya tuh besar gitu ya. Dan kalau memang kalau kita memproduksi satu hal itu kan pasti memang terjadi yang namanya conveyor belt effect ya. Dari hulu ke hilir. Kan idealnya memang awalnya visinya kan memang ini akan membangkitkan juga sumber daya pertanian, ya kan ekonomi kerakyatan. Setidaknya barangkali sekarang ternak itu ataupun petani sayur bisa diserap dengan harga lebih baik. Kalau sistemnya kemudian menjadi ideal gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi tentu saja kan pada gilirannya kita memang perlu blueprint yang cukup detail gitu. Sehingga misalkan tadi sayur banyak loh di mana-mana. Tadi kalau kita cukup peka di dalam memetakan satu kondisi realnya, kan tadi juga ada sayur-sayur tertentu ataupun jenis makanan tertentu yang lebih bisa diprioritaskan di daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Otomatis kan ini sampai ke hulu. Kalau ternyata di daerah tersebut sayurnya tidak terlalu cocok dengan rekomendasi dari ahli gizinya, kan mau tidak mau kita kompromistis nih. Ya sudahlah yang ada dulu saja. Makanya mungkin di beberapa daerah terlalu pragmatis gitu kan. Ya udah yang ada saja gitu. Misalnya ini kasih ini gitu ya. Pokoknya kuotanya terpenuhi kata Pak Dwi tadi dan budgetnya sesuai gitu. Nah, Dan menguntungkan sehingga mungkin tadi masih ada yang diberikan Budgetnya sesuai. maksudnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah itu kan itu ada ultra processed food masuk misalnya kan gitu. Ya kita kan juga kadang-kadang melihat ya benar persoalannya ketika sudah berbicara teknis, mungkin kalau di rumah sakit itu juga kalau misalnya saja di rumah sakit itu kalau pas pasiennya lebih dari sekian ratus orang dengan saran diet yang berbeda-beda, satu gagal ginjal kronik segala macam, hektik loh dapurnya itu. Karena harus, ini pasukannya ada nggak makanan yang kemudian albuminnya kadarnya segini? Oh, ini telur yang ini nggak bisa karena telur ini tuh terlalu tinggi, nanti dia gagal ginjal nggak akan bisa ditoleransi. Wah, kan repot. Kebayang kalau masal 2000 dengan karakteristik kebutuhan yang sangat dinamik dan juga rantai pasok yang tadi sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kemudian ada di lokal tersebut. Tapi kalau kita tadi lah ngambil tengah gitu ya, kira-kira kebutuhannya misalnya ambillah kalorinya atau proteinnya gitu ya, atau asam lemak tidak jenuhnya terpenuhi atau tidak, itu masih bisa kita mencari yang namanya bahan pangan alternatif dengan takaran yang barangkali juga bisa ditentukan oleh ahli gizinya. Oke, kalau yang tahu mah berarti harus ditambahin misalnya karena dia akan sangat berbeda dengan kalau mendapatkan ikan bandeng gitu kan. Atau misalnya sumber daya lokal kita tuh lebih banyak ikan-ikanan, justru nggak bisa dipaksakan juga misalnya harus daging atau susu misalnya karena dia di pesisir. Budaya juga kalau dia biasa di pesisir dikasih dairy product nggak masuk. Nah sampai ke lingkungan mikro gitu ya, malah kadang-kadang ada kekhawatiran nih kalau kemudian intervensi ini tidak tepat. Salah satunya terjadi kalau dari ilmu mikrobiologi itu disbiosis, ketidakseimbangan alam goibnya yang terdiri dari mikrobanya karena makanannya nggak sesuai, tidak sesuai dengan karakter geografis dan juga budaya geologis yang terbentuk akibat interaksi manusia dengan alamnya gitu. Jadi makanya paling ideal, benar kata Pak Dwi, social impact itu salah satunya tadi misalkan meningkatkan kapasitas produksi dari masyarakat lokal dengan kearifan lokal gitu kan. Atau juga jangan sampai terjadi akumulasi misalkan logam berat ataupun zat-zat pestisida gitu seperti organofosfat karena ternyata
sayur-sayur yang dipergunakan semuanya itu adalah sayur-sayur yang kena pestisida dan itu secara rutin diberikan tiap hari. Coba bayangkan, ya kan? Padahal sementara untuk melakukan proses filtrasi, untuk melakukan proses pengujian bahan itu kan mahal. Paling hanya diambil sampel. Dan cobalah kita lihat kenyataan saat ini di Indonesia, ya memang pertanian organik belum begitu berkembang, sehingga khawatirnya malah kalau terus-menerus ini kan satu metode transmisi yang terstruktur nih jadinya gitu. Jadi mudah-mudahan ekosistemnya terbangun. Bahwa untuk AMBG diperlukan kualitas makanan yang baik, artinya sektor pertanian juga kemudian mau berubah gitu kan. Pelet ikan nggak sembarangan diberi steroid nanti supaya ikannya gede kan gitu. Karena walau bagaimanapun akumulatif. Iya betul. Itu atau logam berat diambilin ikan laut tapi dari Teluk Jakarta, Minamata sindrom karena terlalu banyak merkurinya misalnya ya. Atau ikan sapu-sapu. Iya, gitu. Padahal kalau di Brasil itu makanan bergizi ya. Cuman kalau di kita karena dia adalah komposer paling bawah ya semua dimakan. Andaikan Kayak judul lagu ini. Andaikan kalau misalnya program MBG ini tuh dibangun ulang dari awal tanpa ada intervensi manapun, kira-kira menurut Pak Dwi, ide rancangannya ini gambaran kasarnya aja, kira-kira dari mana dulu nih? Dari mulai meredefinisi tujuannya, membangun generasi emas kan. Nah, membangun generasi emas itu kan salah satunya gizi, yang lainnya tuh pendidikan, budaya, dan ekosistem lainnya. Nah, sekarang kalau misalnya dilihat dampak, gizi itu kan nanti dampaknya belum kelihatan sekarang. Tapi dampak yang terasa sekarang pada bidang lain. Pemangkasan pendidikan kita jadi apa? Sosial, pembangunan, infrastruktur nggak ada. Jadi gizinya, jadi dampak yang terasa tuh bukan tentang gizinya. Ini tentang memindahkan masalah ke lokus lain gitu. Jadi kalau mau memang ujungnya tuh di generasi emas, maka kita harus benar-benar mapping yang sungguh-sungguh gitu. Kementerian lembaganya juga harus punya komitmen untuk punya tujuan yang sama ya. Generasi emas, apa istilahnya golden period kita ya. Golden period. 2035 kan. Itu tuh sebentar banget gitu. Iya. Itu tuh harus sulap kalau itu. 9 tahun lagi. 9 tahun lagi dan itu sangat sulit untuk dicapai kalau kita nggak sungguh-sungguh gitu. Jadi balik lagi sama tujuan semula, ini bukan tentang gizi, ini tentang generasi yang akan diwujudkan di 2045 misalnya. 9 tahun lagi gitu. Itu PR, maksudnya PR banget. Harus segera. Harus segera nih. Karena kalau saya dari akademik itu saya ngerasa sekali bahwa impact banget yang ini. Kualitas pendidikan kita tuh. Terdampak gitu. Terdampak dari anggaran yang nggak ada dan lain-lain. Itu sangat terdampak. Sama satu lagi kalau boleh nambah, saya kan di pemerintahan juga ya. Biasanya itu kami harus menilai daya ungkit dari anggaran yang dikeluarkan. Gitu. Kita harus menilai nih dengan biaya yang kita keluarkan daya ungkitnya sebanyak apa, gitu kan. Betul. Nah, kalau seperti dulu kami diajarkan untuk melihat setiap program itu dinilai daya ungkitnya. Apakah ini akan dilanjutkan atau dipindah kepada yang lebih program yang lain daya ungkitnya lebih baik gitu. Iya. Jadi mungkin sepertinya ini harus sampai kepada evaluasi nih daya ungkit. Kalau di aspek gizi berarti tolok ukur yang bisa merepresentasikan daya ungkit itu apa Bu? Ada indikator-indikator yang bisa dilihat mungkin. Oh ya ini sekarang dia kalau dulu kan KMS misalnya. Oh ya dia udah masuk nih di KMS. Kalau sekarang gimana kira-kira Bu? Sebetulnya bisa dilihat dari kalau kita punya data, kalau kita mau main di SPPG nih, main di MBG, kita bisa melihat nih status gizi awal dan status gizi akhir nih. Setelah intervensi ya. Gitu. Tapi dilihat nanti dibandingkan juga dengan uang yang berapa banyak, apakah sebanyak impactnya sekian tapi budgetnya sekian gitu. Efisiensi, optimasi ya. Seperti contoh, waktu saya masih di Puskesmas itu program yang paling daya ungkitnya paling besar adalah pemberian vitamin A untuk gizi ya. Nah, itu kan bisa dilihat nih dari berapa itu penyakit yang disebabkan vitamin A itu udah nggak ada sekarang. Dia daya ungkitnya terlihat jelas secara statistik bisa terukur ya. Betul, gitu. Dan biaya orang ketika mengalami defisiensi itu berapa gitu ya. Gitu. Jadi memang ada kita harus melihat daya ungkit. Jadi mungkin untuk MBG ini ya kita sebaiknya melihat daya ungkit. Berapa yang sudah kita keluarkan dan
perbaikannya sesignifikan. Saya tuh ada satu cerita menarik Pak Dwi. Jadi ketika saya masih studi waktu itu di Jawa Tengah, ada fenomena yang ditemukan di satu wilayah di mana anak SD-nya itu mengalami kesulitan belajar, nggak bisa konsentrasi, status gizinya buruk, tidak baik gitu ya. Ternyata anemik, sangat berat gitu. HB-nya rata-rata di bawah 97 gitu-gitu ya. Kalau dilihat konjungtivanya tuh pucat gitu. Kan langsung intervensinya pasti orang berpikir ketika HB-nya itu rendah. HB itu adalah unsur yang terdapat dalam sel darah merah dan hemoglobin, dan dia itu akan membantu untuk mendistribusikan oksigen sehingga sangat berpengaruh pada kinerja otak, organ-organ tubuh kita. Sehingga kalau itu rendah, ya otomatis memang sebagai manusia pasti fungsi biologisnya terganggu lah kira-kira ya. Tapi keluhan awalnya tuh ditemukan bahwa prestasi akademiknya kok ketika ada Eptanas jelek semua gitu Pak. Ngaruh kan? Nah, apa yang terpikir pada saat itu? Ya tentu saja ini pasti kaitannya dengan gizi. Intervensinya gizi nggak berubah. Dikasih zat besi, dikasih ini makanan gitu nggak berubah. Ada nih dokter puskesmas yang agak kreatif gitu ya, POV-nya nih agak sedikit berbeda. Dikasih ini itu kok AB-nya biasa-biasa saja gitu ya, karena dia tidak punya peralatan laboratorium yang cukup memadai. Dia lihat perilaku secara budaya di sana, kultur tuh gimana, mainnya di mana si anak-anak ini. Kemudian dia punya satu kesimpulan, jangan-jangan ini mah cacingan. Betul. Gitu kan? Terus kemudian dicek sedikit di laboratorium, dikasih obat namanya Pirantel Pamoat, habis itu prestasinya meningkat tuh, daya ungkitnya itu kelihatan. Bukan itu obat cacing itu, tapi yang penting bisa menemukan nih. Nah, berarti kan intervensi di sini yang tepat itu biasanya ditemukan karena kita peka gitu. Dan nemuin akar masalah pada setiap Dan daerah menggunakan berbeda. desain thinking. Akar masalah. Mau taruh nggak buat cacingan? Cacingan. Cacingan itu ternyata seberpengaruh itu ya dok? Iya, makanya sebetulnya kan kita juga harus melihat juga tadi sudah disampaikan dari Maaf dok. ya. Untuk ngecek cacingan tuh idealnya seperti apa? Apakah setahun sekali atau sekali seumur hidup? Tergantung tadi. Kan kita kalau berbicara kesehatan itu ada yang namanya pendekatan Bloom ya. Jadi di situ ada hostnya, ada lingkungannya, ada genetiknya. Nah ya tergantung. Jadi kalau kita melihat sebuah situasi di lingkungan, tadi higienis sanitasinya seperti apa, kemudian daya tahan si hostnya itu seperti apa. Cacing itu kan oportunistik, seperti jamur gitu. Kita nggak akan panuan loh kalau misalkan daya tahan tubuh kita cukup baik meskipun jarang mandi. Ya kan gitu ya. Iya, Anya Geraldine jarang mandi nggak panuan gitu ya. Yang garis bawahnya berarti nggak usah mandi. misalnya ya. Jadi tetapi itu kan faktor predisposisi yang membuat kita lebih rentan karena kita kan jamurnya sporanya ada di sini gitu. Nah, cuman kalau kita daya tahan tubuhnya baik mungkin tidak apa-apa gitu ya. Nah, makanya kita lihat juga harus kita memetakan dan kita memahami betul faktor apa sebetulnya yang bersifat kontributif untuk munculnya satu kondisi kesakitan atau yang disebut dengan morbiditas. Nah, maka tadi berbagai kasus itu terjadi, belum tentu intervensinya itu bisa digeneralkan, gitu kan, gitu ya. Ada satu daerah yang sebetulnya mungkin ya tadi disampaikan oleh Ibu Safi juga, mungkin intervensi masih diperlukan, tetapi bukan di misalkan sumber kalorinya, bukan di karbohidratnya, kurangnya di sana protein karena di sana mah karbohidrat berlimpah. Misalnya daerah penghasil padi, dia nggak masalah itu, dia mau makan nasi pagi siang sore itu ada gitu, bahkan berlebih gitu kan. Nah cuman dia tidak ada asupan protein yang proper, yang layak gitu, karena ternyata jauh dari industri ternak atau kemudian tidak punya rantai pasok tempe dan seterusnya gitu. Nah mungkin nanti BMBG-nya agak lain di sana gitu, nggak apa-apa dikasih cemilan yang tinggi protein dengan sekarang kan macam-macam tuh ada inovasinya, dibikin ini itulah gitu, bisa nggak harus makan berat juga gitu, kurang lebih sih. Jadi perlu tadi konsep awalnya benar, meredefinisi tujuan, dan itu kan nanti ditarik ke belakang langkah-langkahnya, strategisnya kan step by stepnya apa, dan kemudian tadi proporsi dengan apa kebutuhan-kebutuhan lain yang juga tidak kalah strategisnya supaya bisa
serempak gitu. Itulah kurang lebih. Oke. Ini yang lagi hot juga ya. Jadi kan Gen Z atau bahkan ya maksudnya milenial dan Gen Z sekarang tuh udah berkeluarga juga ya, berkeluarga, udah punya anak dan sebagainya itu kadang banyak pesan yang masuk katanya agak sedikit mengkhawatirkan katanya gitu. Nah untuk mengantisipasi hal itu ya kan balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Untuk mengantisipasi itu langkah apa sih yang paling mudah untuk dilakukan lah gitu. Untuk bisa seenggaknya tuh tidak membahayakan diri dan keluarganya dalam perspektif design thinking. Itu cukup penantang ya generasi Z itu untuk punya pemikiran yang mindful gitu. Kan dia kan waktunya lebih banyak di screen yang fokusnya sedikit-sedikit. Sementara untuk memaknai hal-hal yang gizi, kehidupan, sejahtera, kita butuh dilatih untuk jadi lebih mindful. Oleh karena itu inner circle kecil dia, mereka tuh harus udah mulai dilatih cari teman-teman yang high impact juga, yang punya ungkit, harus udah mulai kenal gitu, mana yang bermanfaat, mana yang enggak kan, sehingga dia bisa memilah gitu. Contohnya misalnya gini ya, anak-anak tuh kan suka bilang, oh ini enak, ini nggak enak gitu, tapi dia belum terbiasa gimana sih ini rasanya biar terasa enak gitu kan 30 punyaan itu bukan terkait dengan dia lentur ya, tapi tentang gimana sih ini rasa enaknya gitu kan, menikmatinya gitu dengan itu tuh perlu dilatih Untuk mindful ya. Untuk mindful. Makan dengan Mindfulness. Karena cepet banget era digital ini membuat mereka tuh hilang, sehingga si fokus bermanfaatan itu nggak akan bisa dipelajari dengan jangka waktu yang sangat cepat. Harus mindful dan repetitif. Nah sebenarnya pendekatan inovasi itu banyak ya sebenarnya. Repetitif tuh nggak boleh ya sejam juga, setiap hari 15 menit gitu, tapi tiap hari gitu. Itu gimana gitu, membiasakan kebiasaan. Iya, Atomic Habits itu. Jadi sebenarnya dengan buku salah satunya yang Atomic Habits itu memperkenalkan sama Gen Z, karena dia akan diperkenalkan dengan konsistensi menuju sesuatu kebaikan yang baru gitu. Jadi kalau dikasih berat langsung pelatihan 2 hari, 1 minggu nggak bisa. Tapi apa yang bisa dikonsumsi mereka dengan cara kreatif agar memantik perhatian mereka, yang kemudian mereka akan mengeksplorasi lebih besar, ternyata ini oke juga nih buat gue gitu. Itu kan kreativitas kan, cara delivery-nya buat mereka. Oke. Kalau dari aspek edukan Gizi itu juga edukator ya. Iya. Itu kira-kira kan sekarang tadi neuroscience of TikTok kata beliau. Jadi kan sekarang otak kita tuh otak reels memang. Jadi yang durasi nggak mungkin lebih dari semenit. Iya, betul. Baru kemudian nyantol. Kalau kita ngomong panjang juga udah dia skip, udah scroll gitu kan. Retentionnya. Gimana Bu? Ada nggak sekarang kesulitan menghadapi generasi milenial yang memang datang ke fasilitas kesehatan gitu? Kan beda ya. Sekarang ibu-ibu muda kan masih milenial ya Pak ya? Iya. Milenial Gen Z. Suruh menyusui gitu, laktasi karena gizi paling bagus. Kira-kira bahasa komunikasi gimana tuh? Jadi kalau sekarang itu dilihat dari pasien-pasien ya, kalau misalnya pasien yang datang, mereka itu lebih percaya kepada media daripada kami nakes. Medianya bukan tadi homeless media yang lebih dipercaya ya? Betul, yang jadi masalah media yang dia ikutin benar atau tidak gitu kan, gitu. Iya, balik lagi. Jadi sebetulnya impact-nya tuh besar, berharap banyak sebetulnya dengan media. Karena dengan media itu kan jadi masif ya. Ini kalau podcast gitu. kita bener nggak nih Bu? Ini bisa diverifikasi? Insya Allah bener ya. Bisa ya Mas Kamil? Berharap banyak. Iya. Iya, banyak salah kaprah, dan sedihnya itu ibu-ibu muda ini kan dia jadi bagaimana dia men-treat anak-anaknya gitu. Kalau sudah salah di awal tuh kita berat sekali untuk membenahinya dari awal. Misalnya dia karena dia lihat iklan atau dia tahu teman saya juga misalnya atau di media seperti ini, jadi dia nggak ngasih ASI, dia ngasih makan hanya makanan kemasan gitu dari mulai awal. Itu kan untuk membenahinya jadi berat. Anaknya juga nantinya kan banyak sebetulnya dari kesalahan makan itu dampaknya banyak, tidak hanya dia jadi nggak bisa makan, tapi dari keterlambatan bicaranya juga gitu. Jadi banyak sekali dari makan itu. Dan itu harus betul tadi kata Pak, harus yang diubah itu pola
gitu kebiasaan. Oke ya, kita tuh tadi udah ngobrol seputar menyentuh beberapa topik juga ya, mulai dari gizi, jiwa raga, terus kayak nyambung juga ke ekosistem dan lain sebagainya, komunitas segala macam. Nah, ada satu hot issue nih, pertanyaan yang ditunggu-tunggu katanya. Jadi kepala BGN tuh kan kemarin baru aja dicopot ya katanya dan ditangkap atas tuduhan jual beli titik SPPG katanya gitu. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kira-kira di sana tuh ada indikasi inkompetensi nggak sih kira-kira? Kalau menurut saya pribadi sih sebagai pucuk pimpinan ya tidak harus dia menguasai Teknis pedal gitu ya. teknis detail sebetulnya, tetapi dia harus bisa mendelegasikan kepada siapa orang yang tepat gitu. Kalau menurut saya sih, kalau sebagai pucuk pimpinan gitu. Jadi mungkin lebih kepada sistemnya gitu, bukan perorangannya. Ini akan memilihnya pakai sistem apa? Gitu. Menurut saya begitu. Ya, saya sependapat karena pada dasarnya dalam konteks merit system itu kan pada akhirnya kompetensi kadang juga tidak inline dengan pendidikan formal, nggak apa-apa. Tetapi pada level-level tertentu pejabat tinggi pratama, misalkan di mana sudah lebih ke arah policy atau bahkan pejabat-pejabat publik yang memang akan teruji outcome-nya berdasarkan keberhasilan program tersebut melakukan satu perubahan. Ada enabler poinnya, ada daya ungkit yang bisa terlihat. Tetapi memang kalau kita berbicara dalam ranah yang memiliki atau setidaknya gitu ya sangat berkelindan dengan satu disiplin ilmu secara khusus gitu kan. Misalkan ada beberapa gitu ya. Oke, secara kita lihat juga di beberapa negara ini hal yang lumrah gitu. Ketika sudah berbicara di kabinet misalkan ada kedekatan terhadap pemimpin misalkan, karena memang kan kita perlu komunikasi yang intens sehingga mungkin pola komunikasi yang bisa dipahami, yang kemudian pendelegasian dan pendistribusian informasi itu punya style yang hanya dipahami oleh circle tertentu gitu ya. Jadi ada ide boleh saja, tetapi kemudian kita juga harus lihat bahwa penguasaan manajerial secara makros itu harus disupport gitu oleh sistem yang mature, sistem yang didesain dengan terstruktur dan sistematis, dan tadi tentu saja berangkatnya awal sekali memang dari tujuannya mau ngapain gitu, sehingga kita langkah strategis yang akan ditentukan, pivotingnya, rencananya, kemudian jangan salah mitigasinya, karena dalam setiap program itu tentu skenario idealnya ada, tetapi kalau nggak ideal gimana gitu kan. Tadi sudah di-mention ada keracunan loh 33.000, dibalasnya dengan statistik dari 66.991.000 itu hanya 0,005%. Tapi ketika berbicara lagi, ya itu kuantitatif, kualitatif nyawa loh, gitu kan. Nah, kan daripada berpolemik, kita mitigasinya apa sih? Gitu. Ketika kita mendeliver makanan dan kemudian ada pending time ketika makanan dari dimasak sampai disajikan, ini microbiologist tahu ini media untuk tumbuhnya bakteri atau virus atau jamur apa kalau ada 5 jam dengan suhu kamar, suhu ruang, gitu kan? Terus mencegahnya gimana? Sampling dari yang mana nih? Gitu. Di jam keberapa? Ini kan teknikal ya. Karena ada yang namanya gut brain axis. Iya, ada gut brain axis. Oke. Tetapi seorang leader yang baik tentu kemudian bisa memetakan kemungkinan adanya resiko yang kemudian bisa berpengaruh pada kualitas produknya kan gitu ya. Dan dia mungkin tidak punya ilmunya itu, tetapi ketika tim ini dibangun dengan tadi dipetakan dengan design thinking yang sangat baik, ini keahliannya Pak Dwi, kita bisa tahu notes-nya, poin-poin ini, titik kritikal di sini tuh ini. Terus misalkan tadi ternyata ininya semua sudah bagus, dapurnya sangat ideal, ahli nutrisinya ada, bahan pangannya oke, gitu ya. Terus kemudian quality controlnya berjalan dengan bagus, tersupport. Tapi ternyata lebih di hilirnya, targetnya nggak sesuai. Ternyata ini terletak di kota, di mana kecukupan gizinya sudah sangat baik dan daya belinya untuk membeli makanan bergizi itu tidak masalah. Nah,
ideal di sininya nggak pas gitu kan. Nah kan dia harus punya satu kerangka berpikir yang sangat baik. Saya pernah juga mengusulkan, Bu ya sekarang di era teknologi digital kita bisa membuat sebuah sistem analitik yang sangat bisa menggunakan data dengan sangat baik gitu kan. Ada big data analysis, ada dashboard decision support system yang kemudian bisa memetakan berbagai. Nah hal-hal seperti ini kebijakan future leader. Contoh leader yang nggak ngerti apa-apa tapi sangat berhasil. Ignatius Jonan. Sama sekali bukan orang kereta api, bahkan nggak tahu lokomotif itu bahan bakarnya apa kira-kira gitu kan gitu. Tapi karena dia memang punya perspektif, mau belajar dan dia tahu apa yang harus dikerjakan. Kita mau kereta api ini stasiun akhirnya mana sih gitu. Saya ingin membawa penumpang nyaman, selamat, aman, gimana caranya gitu sampai ke sana, goalnya gitu kan. Boleh siapa saja di situ bisa gitu, tetapi punya nggak kapasitas seperti seorang Ignatius Jonan dalam data petik gitu ya, yang sebelum keretanya berangkat dia sudah tahu stasiun akhirnya dan dia sudah tahu jarak tempuh idealnya 3 jam. Dan untuk itu saya perlu apa di perjalanan dan apa yang bisa terjadi di Sasak Saat, apa yang bisa terjadi di Nagrek misalnya gitu. Kalau dia sudah bisa petakan sehingga nanti ada keracunan. Oke, berarti faktor-faktor yang bisa menyebabkan keracunan itu sudah bisa dipetakan. Dan ini bukan dia, kan ahli-ahlinya banyak di situ, orang-orang yang memang internal PT Kereta yang punya tumbuh dan berkembang. Saya kira kan tidak salah ya kita belajar pada sebuah organisasi yang sudah melampaui transformasi sedemikian hebat itu kira-kira mungkin. Jadi nggak selalu kompeten ya, nggak cuma kompeten maksudnya, kompeten juga, delegasi yang baik. Kompeten wajib, kompeten sebagai leader. Ya, kompetensi dua ya. Kompetensi sebagai ahli gizi apa kompetensi memimpin kan? Iya. Nah, memang kalau udah level negara harusnya dia tahu gizi dan kompeten memimpin. Levelnya kan udah negara, pasti kan harusnya tersedia si SDM itu. Tapi memang kita kesulitan nih untuk mencari yang kompeten gizi dan juga kompetensi pemimpin karena ada variabel politik yang sangat tinggi kan, sehingga kita memilih bukan berdasarkan itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Nah, menjadi penting punya kompetensi memimpin mengelola. Jadi dia punya kerangka kerja. Tapi kalau ahli dia punya pola pikir yang baik terhadap kompetensi keilmuannya. Tapi kalau dua ini bisa disandingkan sangat ideal. Tapi utamanya sebenarnya kita tentu harusnya memilih yang kayak CEO gitu, bisa mengelola kayak Jonan tadi. Punya kerangka berpikir dan punya kemampuan leadership kan yang paling penting. Leadership. Nah kalau leadership itu ngomongnya tuh pasti dia berorientasinya pada user. User kita tuh anak-anak dan keluarga. Nah kita berorientasi ke situ apa orientasi profit? Nah dibenerin dulu gitu. Ini bukan tentang ngabisin anggaran 32 triliun dalam sebulan gitu. Ini bukan, ini tentang usernya tuh jadi bahagia atau enggak? Iya benar. Nah nanti indikatornya baru tuh. Rupiah, nilai gizi apa namanya. Tapi kadang-kadang kita tuh suka belok. Indikatornya jadi tujuan. Padahal indikator ya Pak ya. Iya. Tapi Lupa. menjadi tujuan. Iya benar. Tujuannya tuh ya anak-anak kita. Oke. Closing untuk statement masing-masing para ibu dan bapak di sini, respon narasumber di sini soal topik kita hari ini menurut bapak ibu sekalian. Ini terus terang adalah podcast pertama buat saya sebetulnya, perdana sekali gitu, dan betul-betul membuat jadi kepikiran nih betapa banyak kami sebagai nakes itu sebetulnya berharap banyak kepada media, bagaimana pengetahuan kami tentang kesehatan tuh bisa sampai dengan cara yang kalau kami sepertinya tidak menarik gitu ya. Gitu sudah terpola bahwa begini gitu, jadi kaku dan mungkin jadinya tidak sampai gitu pesan kami, ilmu yang banyak ini tidak sampai gitu. Jadi sangat berharap kepada media untuk bisa jadi deliver gitu sih pesannya gitu, dikemas seperti apa karena kami nggak main di situ gitu. Kita ilmunya punya tapi bagaimana cara menyampaikannya, nah itu yang kami masih belum bisa gitu. Nah, sementara kan apalagi kalau misalnya yang usianya sudah di atas milenial ya gitu, jadi megang HP juga kan nggak seintens anak-anak
genset gitu. Berharapnya malah sama Medi gitu. Oke. Cukup ada lagi? Cukup. Tadi Ya, kalau saya kepikirannya kalau misalnya dari level atas sudah kelihatan pertanyaan nggak kompeten misalnya, berharapnya itu tuh justru pada mitra-mitranya ada 8.000 sampai 12.000 mitra. Itu tuh simpul-simpul yang paling strategik menurut saya. Karena kenapa? Karena kalau ngelihat wajah-wajahnya di TV kemarin sama Presiden Prabowo, itu tuh orang-orang yang punya kapasitas, capability, kreativitas, gitu. Punya kapasitas sosial, Punya modal gitu. Betul, modal besar. Titik-titik itu tuh di situ sebetulnya. Harusnya dia tuh lebih kreatif, bukan hanya menciptakan dapur yang bersih, bukan hanya menciptakan menu yang sehat, tapi perilakunya masyarakatnya. Maka dia harus punya tanggung jawab moral untuk ngambil bagian itu, gitu. Bahwa nggak bisa nih kita cuma sekedar berorientasi pada 5 tahun ini kita punya dapur yang bagus. Nah, punya dapur yang bagus itu harusnya punya impact yang bagus bagi lokus-lokus itu. Coba bayangkan kalau misalnya 12.000 itu bergerak gitu. Tanpa modal dari pemerintah ya, ambil sedikit dari keuntungan mereka gitu. Untuk menyalurkan kembali pada tujuan sosialnya. Makanya para kalangan artis yang dapat jatah gitu ya. Para kalangan pejabat yang anak-anaknya dapat juga gitu. Itu kayaknya perlu melakukan proses transformasi mindsetnya bahwa ini tuh bukan project, walaupun diartikannya sebagai project, ini tuh program. Apa program yang sangat mulia? Kenapa? Karena kita kan membentuk anak-anak yang tumbuh sejahtera kemudian. Maka kalaupun nggak ada di anggaran si proses itu udah jadi bagian tanggung jawab orang. Kalau 2,5% aja dari 12.000 itu udah bisa jadi sampling yang bagus, yang kemudian nanti menularkan tuh. Coba di antara 12.000 kita cari 2,5% inovator-inovator, nanti kita replikasi tuh si kreativitas itu agar bisa beyond. Jadi setelah 5 tahun mudah-mudahan MBG ini kalaupun misalnya nggak ada pergerakan kesadaran atas perilaku yang menimbulkan gizi baik itu kan tetap jalan gitu. Nah, itu harus kita cari. Nggak mungkin ngarep 100%. Kalau dalam teori difusi inovasi itu cari yang 2,5%, cari yang 13,5% kemudian. Nanti kita coba di situ, nanti dalam 5 tahun mudah-mudahan 60% tuh punya kesadaran sosial gitu. Saya kira karena mereka orang-orang keren harusnya bisa lebih kreatif, potensi, Pak, ya? punya potensi. Harusnya bisa. Ya, bukan profit oriented ya, tapi orientasinya kebermanfaatan. Kalau semakin bermanfaat, udah pasti profitnya naik gitu. Kalau profitnya doang itu nggak akan sustain. Ya. Izinkan saya mungkin mengutip Cukup, ya? satu pernyataan tuh Iya. Pak, ada menarik tadi ya, bahwa sebetulnya ada tanggung jawab sosial ketika orang mendapatkan privilege, mendapatkan kesempatan. Ini kan peluang emas ya. 12.000 orang dari sekian banyak orang yang kemudian berarti kan punya kapasitas, punya kompetensi, punya opportunity ya, punya akses. Dan kemudian tadi ada satu peluang yang dia bisa optimalkan. Nah, saya ingin mengutip itu dari pernyataan ketika seseorang tokoh publik ditanya tuh, kebetulan putranya Cak Nun, Sabrang Mowodamar Panuluh. Sabrang Mowodamar Panuluh tuh mengatakan sebenarnya kalau kita menyikapi ini secara konstruktif, ini adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas peradaban. Mention yang sangat baik loh menurut saya kan. Peradaban yang seperti apa yang sebetulnya ingin dibangun. Nah, untuk bisa membangun sebuah peradaban lewat 1 poin gizi, mungkin itu hal yang terlihat kecil. Tetapi saya juga melihat ada harapan loh. Multiplier effects-nya itu akan muncul. Tadi kita misalnya ada beberapa poin yang bisa meningkat dari perbaikan gizi. Tadi kerentanan terhadap penyakit akan berkurang. Saya dari aspek kesehatan berharap ketika terbangun perilaku untuk membangun pengetahuan tentang makanan sehat. Ini kan sekarang peluangnya ya. Ketika MBG itu kita tahu dan kemudian direpetisi, kemudian ada muncul keingintahuan dari millennials dan Gen Z. Oh, ternyata serat itu dibutuhkan sekian, gini. Harapannya apa? Salah satunya adalah penyakit katastropik yang saat ini menjadi masalah nasional, Pak. Karena 50 tahun ke atas itu investasi negara untuk mengobati sangat besar. Karena sudah muncul sindroma metabolik di perbatasan, kemudian tambah usia, datanglah penyakitnya gitu ya. Misalkan diabetes mellitus yang merupakan kausa prima untuk keluarnya nanti penyakit jantung koroner, hipertensi, stroke. Nah, kemudian akhirnya apa? Usia produktifnya menurun. 55 tahun yang sebetulnya masih bisa berkarya, akhirnya sudah
menjadi bagian yang tadi dirawat, keluarganya pun secara Dibebani. ekonomi kemudian berkurang kapasitas dan daya beli kan karena barangkali ini adalah breadwinner yang mencari makannya gitu. Nah, untuk itu sebetulnya kita perlu masukan lah ya dari kepikiran. Jadi saya kepikiran ini. Jadi podcast cuman durasi 30 menit, saya kepikiran 30 hari dari sini. Ini udah mulai kepikiran gitu. Akhirnya saya overthinking nih besok. Apa nggak diganti aja nama podcastnya OVT? Jadi saya kira saya sependapat dengan Pak Dwi, tentu ini kita harus melakukan suatu kalau ada kesempatan, mumpung ada momentum misalkan ini sedang terjadi restrukturisasi, orang melakukan lagi proses katakanlah reorganisasi dan seterusnya, Bu ya sekalian fundamental deh, kita strateginya kita bangun ulang gitu, termasuk tadi tujuan apa sih yang mau dicapai, kelompok mana yang akan menjadi prioritas, ada wacana sekarang sudah bagus tuh sebetulnya gimana sih kalau kita manfaatkan saja di daerah 3T itu kapasitas dari sekolah itu sendiri, misalkan dapur sekolahnya, kemudian ikatan orang tua muridnya yang otomatis partisipatorinya akan membuat itu program menjadi dimiliki gitu. Jadi kan program kita bersama gitu ya. Kalau sekarang kan ini proyek gitu, proyek Anda, saya adalah bagian yang kemudian dilibatkan. Tapi kalau sense of belonging dari komunitasnya terbangun, ada partisipasi aktif dan juga tercipta tadi knowledge sharing yang sangat baik, jangan-jangan memang benar ketika tadi persoalan knowledge tentang makanan, kemudian dia akan bergulir ke persoalan sosial yang lain, gitu ya. Gimana kalau kita bikin sekalian hidroponiknya? Iya. Gimana kalau kita bikin integrated farmingnya? Kan gitu ya. Sekolah loh itu, orang tua murid yang anak-anak kita banyak loh di sini bareng-bareng gitu. Bahkan kata gurunya, gimana kalau sekalian jadi living laboratory gitu ya. Jadi sekolahnya mengenal kesehatan, mengenal produksi pangan yang sehat dan seterusnya. Nah, dari aspek kesehatan barangkali tadi targetnya mau kemana? Mau meningkatkan imunitas, mau mengurangi penyakit katastrofik, mau meningkatkan kualitas intelektual, intelijensi. Nah, dari sini kan di breakdown. Kalau sasarannya 3 itu, berarti intervensinya di sini dan variabel intervensinya, elemen komponen yang digunakan untuk intervensi ini. Mantap. Nah, itu tadi kata Pak Dwi, barangkali tidak perlu 100% gitu ya. Dan mitra yang cerdas dan kreatif ini sebetulnya bisa menjadi enabler. Sehingga sebagai closing statement saya ingin menyatakan ini adalah sebuah program yang boleh jadi ini bisa disebut sebagai enzymatic movement. Enzim itu membantu sebuah perubahan tanpa dia sendiri kehilangan jati dirinya. Jadi visi misi silakan dengan kebanggaan bahwa dengan keyakinan bahwa MBG ini satu hal yang sangat bermakna, tetapi kemudian ketika diterjemahkan dia juga akan menimbulkan perubahan berantai yang sifatnya katalitik, gitu kan? Jadi maju semua, insya Allah, dan 2%. Kata Pak Dwi tadi 2,5% saja dulu gitu ya. Nanti kemudian akhirnya itu komunitas yang bangkit. Jadi kita ini yang berdaya gitu. Gitu. Jadi bukan market ya, tetapi kita akan menjadi bagian yang terintegrasi dari program itu. Kang Kamil punya gagasan, Pak Dwi bisa membangunkan rumahnya, Ibu bisa mengisi dapurnya. Saya bisa mencicipinya. Oke, ini terakhir pesan untuk audiens kita, khususnya anak muda ya, Gen Z dan generasi di bawahnya. Bisa dimulai dari bisa dulu. Pesan untuk Gen Z. Pesan singkat aja. Pesan singkat aja, cari tahu tentang makanan. Karena makanan itu dia harus dalam satu hari dia lebih dari 1 kali kita makan. Maksudnya kalau misalnya pengetahuan yang lain mungkin hanya dibutuhkan sesekali, gitu. Tapi kalau pengetahuan tentang makanan itu kan selama kita hidup kita makan. Jadi sebaiknya mencari tahu, mencari ilmunya supaya bisa mandiri menentukan makanan ini baik atau tidak buat saya, gitu. Kalau untuk Gen Z apa ya? Pikirannya tolong cariin perilaku yang keren gitu.
dengan caranya kalian gitu, sehingga mengakibatkan behavior baru. Saya nggak tahu jawabannya, tapi tentu teman-teman Gen Z yang paling tahu kan, yang paling tahu. Bantu gitu kita pemerintah masyarakat untuk menarasikan dan mencarikan cara-cara agar orang-orang punya perilaku yang baik sehingga punya gizi baru. Ya cuma ada di Gen Z caranya karena mereka yang mengalaminya. Nah jangan lupa kalau udah tahu caranya, eksperimen dulu, diseminasi, sebar. Nah itu orang-orang keren kan, biasanya kayak gitu. Karena tugas orang kreatif itu bukan bersolusi, tapi menularkan kerangka berpikirnya. Jadi silakan tularkan itu kerangka berpikirnya. Framework Gen Z itu harusnya dikenalin sama kita. Itu tugasnya kawan-kawan Gen Z. Terakhir, ya saya juga mungkin barangkali selaras ya kalau menurut saya Gen Z dengan POV-nya. Kadang-kadang dia bisa memetakan yang kita nggak bisa petakan gitu ya, karena memang kita genre yang berbeda dengan segala keterbatasan termasuk gaptek ya. Gen Z mendapatkan banyak privilege dengan difasilitasi teknologi. Pakai deh yang namanya AI itu, jangan dilihat dari aspek negatifnya ya. Bikin riset paper yang fabrikasi dan seterusnya, banyak loh kita bisa belajar di situ. Tetapi juga dia yang paling tahu tuh tadi mengenerate sesuatu hal yang keren. Menurut kita keren tuh belum tentu keren kan di level itu. Anda yang tahu dari POV-nya, terus kemudian tadi punya sistematika berpikir yang barangkali bisa influencing, bisa viral, bisa menular dan manfaatkan privilege teknologi yang mereka punya. Digital teknologi mereka jago, AI mereka jago, how to communicate to other-nya dengan pemilihan diksinya aja beda banget dan itu sangat efektif gitu ya. 1-2 kalimat orang kita ngerti, kita ngomong sejam nggak ngerti gitu kan. Jadi kadang-kadang icon saja mereka punya sekarang banyak IP bikin yang namanya figur avatar lucu gitu dan ternyata ada message-nya gitu kan, karena kreatif banget itu. Kadang saya juga belajar, kenapa sih senang kayak gini, ternyata ada filosofi yang unik gitu. Jadi siapa tahu kita juga bisa membangun budaya kayak anime, manga. Dan ternyata saya sendiri senang banget baca manga, banget baca anime karena knowledge-nya banyak dan nggak merasa diajarin gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi sama deh pada prinsipnya. Jadi cari tahu, buat dan tularkan. Tularkan. Terima kasih. Bungkus.